Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, pekan kelima dalam masa Prapaskah, 6 April 2022. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 31 sampai 42. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, dan tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Diakon Jonathan Christian Munte SCY dari Paroki Santo Pius X Kisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Selamat pagi. Berkat Tuhan semoga senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik bahwa kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes hari ini. Dalam refleksi saya, seberapa besar cinta kita terhadap seseorang dapat kita ukur sejauh mana kita menempatkan orang tersebut di dalam hati dan pikiran kita, sehingga tersedia ruang yang layak bagi mereka untuk berkarya, untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada kita, dan sebaliknya kita menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka. Pengenalan kita akan seseorang senantiasa mendukung kita untuk semakin mengasihi dia, memberi penilaian entah yang baik entah yang buruk.
Pengalaman Injil yang kita dengarkan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kurangnya pengenalan akan Yesus Kristus sendiri mengakibatkan orang-orang sulit untuk menaruh kasih kepada Yesus. Sementara Yesus sendiri yang adalah kasih senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mungkin kalau kita masih sulit mengasihi sesama kita, atau kita masih sulit mengasihi Tuhan, mungkin kita belum menempatkan mereka di tempat yang terbaik di hati dan pikiran kita. Mungkin mereka belum menerima tempat yang layak atau tempat yang luas di hati dan pikiran kita, sehingga kita seringkali gagal memahami mereka. Maka dalam semangat Injil, mari kita sungguh menghayati bahwa hidup kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan senantiasa dituntut, senantiasa dipanggil untuk memberikan tempat yang terbaik bagi setiap kasih orang dan kasih Allah sendiri. Sehingga di dalam kasih tersebut kita belajar bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita. Dalam bacaan pertama kita juga diperkenalkan kepada Abraham, bahwa senantiasa dalam ketekunan dan kesetiaan Abraham dengan rendah hati menyerahkan dirinya dalam penyelenggaraan Allah, maka pengenalannya yang baik kepada Allah pun mulai tumbuh, sehingga ia semakin hari semakin percaya bahwa Allah telah mengerjakan pekerjaan baik di dalam hidupnya. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari, ada begitu banyak waktu sepanjang hari ini. Ada 24 jam untuk mengasihi, ada 24 jam untuk belajar menempatkan orang-orang yang kita kasihi di kedalaman hati kita masing-masing, memberikan tempat yang terbaik. Mari kita lakukan itu semua dalam ketekunan dan kesetiaan, dan mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar kita senantiasa dimampukan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.